banyak jalan untuk menunjukkan perlawanan kita, pembelaan kita terhadap Gaza, Palestina. Dan ini yang paling minimal, menggunakan atribut Palestina. Minimal ini sebagai bukti, sebagai tanda kita itu bela Palestina dan melawan genosida. Kita tidak setuju dengan pelanggaran kemanusiaan yang luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tragedi terbesar di dunia hari ini semua sudah tahu. Penyerangan brutal, pembantaian yang sangat biadab dan genosida yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap bangsa Palestina dan secara khusus di Gaza. Tiap hari dunia menyaksikan, dunia dengan kurang lebih 7,5 miliar penduduknya menjadi penonton atas kebiadaban tersebut. Memang ada dari sebagian masyarakat dunia yang melakukan protes, dan akhir-akhir ini itu justru di masyarakat barat, di Amerika maupun di Eropa, yang melakukan protes atas kebiadaban dan kebrutalan Zionis dalam pembantaian di Gaza. Tapi protes yang ada dari dunia Islam malah belakangan tidak gencar. Di awal-awal penyerangan di bulan Oktober, November tahun 2023, dunia Islam memberikan protes, tetapi dalam bentuk demo-demo yang diorganisir oleh berbagai kelompok masyarakat, ormas, ya, yang setelah selesai mungkin sebulan berikutnya mereka demo lagi atau sepekan dua pekan, tapi setelah itu berhenti. Padahal Zionis tidak berhenti menyerang. Dan di saat semakin gencar serangan Zionis, semakin brutal seperti yang terjadi kemarin di Rafah. Di Rafah itu jelas pengungsian yang dulu Zionis menyuruh orang-orang Gaza ke sana, ya. Lalu itu diserang. Ini pengungsian orang-orang Gaza, orang-orang yang tidak berdosa, kebanyakan wanita dan anak-anak. Itu diserang secara brutal, seolah-olah dunia Islam kehilangan suara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah kesedihan yang sangat mendalam dari kita, bahwa justru keadaan yang lebih buruk lagi, kita seolah-olah telah kehabisan suara. Padahal kita bersuara saja tidak menghentikan Zionis. Bagaimana lagi ketika kita tidak bersuara? Nah, ini harus disadari oleh kaum muslimin. Keadaan ini bukan keadaan biasa. Keadaan yang sangat memprihatinkan pada diri kita sebagai muslim, sebagai mukmin, bahkan sebagai manusia. Tidak usah menjadi muslim untuk memahami dan membela masalah Palestina. Manusia biasa yang punya hati nurani pasti tergerak untuk membela. Karena hewan pun dibantai, manusia yang punya akal sehat, punya hati nurani pasti menolak, pasti bereaksi. Bagaimana lagi manusia yang dibantai, manusia yang tidak berdosa? Kalau ada yang mengkaitkan ini dengan serangan 7 Oktober oleh pejuang-pejuang Gaza, itu adalah orang yang tidak memahami masalah. Masalah penyerangan Zionis ini bukan mulai 7 Oktober, sejak tahun 1948. Ya, serangan dari Zionis, ya, yang begitu dahsyat kepada Palestina dan Gaza. Dan orang-orang yang dijajah punya hak untuk membela diri, sama Indonesia dulu ketika dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang. Saat itu para pejuang mencari kesempatan di mana bisa melakukan penyerangan
mereka melakukan penyerangan dan tidak pernah pejuang-pejuang itu disalahkan. Karena mereka lagi dijajah, mereka kadang-kadang dibantai, maka kalau mereka melakukan serangan balik adalah hal yang lumrah. Dan ini yang dilakukan oleh pejuang-pejuang di Palestina, di Gaza tanggal 7 Oktober. Makanya kemarin Perdana Menteri Malaysia ketika ditanya oleh wartawan Barat, bukankah penyerangan brutal kali ini itu setelah ada serangan dari para pejuang Palestina tanggal 7 Oktober, kata Perdana Menteri Malaysia, "Oi, ini masalah Gaza, masalah Palestina bukan mulai 7 Oktober tahun 2023, mulai tahun 1948, dan tiap tahun berkali-kali kita mendapatkan berita," kata Anwar Ibrahim, "kita mendapat berita penyerangan brutal dari Zionis baik di Gaza maupun di Masjidil Aqsa." Nah, karena itu bagi kita yang masih punya hati nurani, apalagi punya iman, jangan berhenti menyuarakan masalah ini. Bicarakan dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, dengan siapapun. Minimal itu kewajiban kita, minimal sekali. Bicarakan. Dan doa-doa kita termasuk dalam doa kunut seperti yang kita lakukan. Saya dari Malaysia, di sana sudah berbulan-bulan mereka tidak berhenti kunut. Sampai hari ini mereka terus kunut. Kita sudah pernah berhenti kunut, dan sekarang semakin brutal Zionis, kita kembali lagi. Kita mesti ajak semua untuk melakukan doa kunut nazilah, bagi keselamatan Gaza dan bagi terhentinya pembantaian brutal itu. Jadi tidak boleh kita diam, tentu kita lakukan dengan sebatas kemampuan kita atau semaksimal kemampuan kita dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita. Kita tidak bisa pergi ke sana, tidak ada jalan untuk kita pergi ke sana. Tetapi di sana banyak jalan untuk menunjukkan perlawanan kita, pembelaan kita terhadap Gaza Palestina melalui suara kita, melalui doa kita, melalui pembicaraan. Dan ini yang paling minimal, menggunakan atribut Palestina. Sekarang orang-orang non-muslim di Amerika dan Barat ramai-ramai selalu pakai atribut Palestina, bahkan bawa bendera Palestina di tempat-tempat umum. Mereka berkemah di kampus-kampus mereka. Minimal ini sebagai bukti, sebagai tanda kita itu bela Palestina dan melawan genosida. Kita tidak setuju dengan pelanggaran kemanusiaan yang luar biasa, yang sangat biadab, yang mungkin belum pernah terjadi di dunia ini. Bukan sekedar jumlah, kalau jumlah masih banyak yang lebih banyak jumlahnya terbantai di masa-masa lalu. Tapi pembantaian yang sudah lebih 7 bulan dan disaksikan oleh negara-negara yang punya militer yang kuat, itu belum pernah terjadi di zaman lalu. Selalu saja begitu ada pembantaian akan ada gerakan dari negara-negara yang punya militer untuk menghentikan, untuk segera ada gencangan senjata. Termasuk di Palestina baru kali ini. Di Palestina baru kali ini 7 bulan tidak ada gencatan senjata, padahal korban yang sangat banyak, hampir 40.000 orang, dan kebanyakan anak-anak dan wanita akibat pembantaian itu. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita, kelemahan kita, kelalaian kita, dan semoga Allah SWT memberikan kemenangan kepada bangsa Palestina, kemerdekaan penuh, terhenti pembantaian, terhenti genosida di sana, dan kemudian perdamaian dunia dapat benar-benar diwujudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.